8 angka malaikat. Bentuk angka 8 sering dikaitkan dengan lambang infinity atau keabadian, di mana hal ini melambangkan kemungkinan yang tidak terbatas dan sifat abadi alam semesta. Hal ini memperkuat gagasan kelimpahan dan kesuksesan tanpa batas yang terkait dengan makna malaikat nomor 8. What's up? 80. Welcome to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. 8 means infinity guys ya. So, jumpa lagi di episode ke-101. Wow. Well, of course, teman-teman semua pasti dalam keadaan baik dan sehat serta ceria di hari yang indah ini ya. With all respect ya, kita mengapresiasi Noah sebagai klub yang baru berumur 7 tahun. Namun tentu mereka ini akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga saat bertandang ke Stamford Bridge. And yes, tentu saja di episode kali ini kita akan membahas review match Conference League antara Chelsea versus Noah. Well, apakah kita harus bahas 6 gol di babak pertama dan 2 gol di babak kedua? Dari sini kita bisa membuktikan kualitas Chelsea dan Noah itu ibaratnya beda kasta ya guys. Oke, sebelum kita lanjut, CBC mau mengingatkan first thing first ya, sebelum kita ngopi tentu kita harus menyeduh kopi terlebih dahulu. Begitu juga sebelum teman-teman lanjut menonton channel dari CBC ini, mohon bantuannya ya buat teman-teman semua untuk dapat klik tombol like, dan bila teman-teman baru pertama kali menjumpai channel CBC ini, dapat juga mengklik tombol subscribe. Semua support dari teman-teman semua, like, subscribe, membership, sawerian ya, itu dapat membantu channel CBC ini untuk dapat lebih berkembang lagi, sehingga teman-teman lebih nyaman dan juga dapat menikmati dalam menonton dari channel CBC ini. Oke, without further ado, let's get started. Oke, jadi gini guys, CBC mau cerita dulu ya. CBC kan punya toy poodle ya, namanya itu Cloud. Nah, pernah suatu kejadian ya, CBC ini mencoba mengerjain ya, seperti seolah-olah mau memukul dari belakang ya. Tapi Cloud ini bukannya dia itu ketakutan ya, tapi dia itu malah balik badan dan menyerang ya, seperti hendak menggigit ya. So, apa yang kita bisa pelajari di sini dari Cloud ini ya? Ya, dia itu takut diserang ya, tapi dia itu balik menyerang dahulu. Oke, so CBC mau kasih quote dulu ya. Kalau masih belum nangkep ya apa yang maksud dari CBC, kita kasih quote dulu buat teman-teman semua ya. Termasuk our coach Enzo Maresca ya. Dikutip dari Jack Dempsey, the best defense is a good offense. Well, artinya apa? Pertahanan terbaik itu adalah melakukan penyerangan dengan baik. Nah, inilah yang CBC lihat dan pelajari dari pertandingan semalam. Ya, memang sih kita itu beda kualitas, tapi di samping itu ya kita bisa melihat bagaimana kerja keras yang ditampilkan oleh para pemain kita termasuk our striker, mulai high press dilakukan yaitu Mark Gu, sehingga dia itu berhasil membuat 2 kali kesempatan untuk dia bisa mencetak gol dan membuat 1 create chances saat berebut bola dari para pemain Noah. Dan formasi yang diturunkan ya, seperti inverted back plus double pivot yang defensive mindset sudah sangat jelas semua ya. Itu semua kemarin dapat dirubah dan dapat kita bisa lihat hasilnya itu positif guys. Oke.
Noah, klub dari Armenia ini di peringkat keempat, kita sudah bahas di preview kemarin ya. Namun bukan berarti ya mereka ini tidak melakukan perlawanan sama sekali ya. Beberapa kali Jorgensen, our keeper, itu berhasil melakukan beberapa penyelamatan gemilang. Oke, nggak percaya? Kita cek statistiknya ya. Oke, Noah itu berhasil melakukan shooting sampai 15 kali, di mana 7 diantaranya itu berhasil on target. So, di sini CBC coba bilang ya, Noah itu cukup tajam di lini tengah dan lini depan, namun sayang sekali ya, lini pertahanan mereka itu sangat buruk ya. Bahkan basic defensif itu tidak dijalankan oleh mereka ya, basic standard of defense ya. Sehingga membuat pertandingan ini sudah harus berakhir di menit ke-20 karena Chelsea ini sudah berhasil mencetak 3 gol dan bahkan di menit ke-21 gol keempat itu terjadi dibuat oleh Joe Felix. So berkaca dari sini ya, serta eh, kita lihat defensif dari kita itu memang ada sedikit masalah ya, termasuk Renato Vega yang tampil kurang baik ya, di mana dia dalam mengontrol bola itu dia sering nggak tahu ya kurang skillful atau gimana tapi sering lepas begitu saja ya teman-teman. But overall at least sampai saat ini ya CBC kan beberapa kali mengkritik ya terkait waktu kita watch along ya mengenai corner kick dari kita yang sangat tidak membahayakan sama sekali berkali-kali berulang-ulang. Akhirnya terjawab di match kali ini ya. Di mana finally kita ini berhasil mencetak gol dari corner kick ya. Karena berkali-kali kita ini mendapatkan corner kick dan selalu tidak berujung gol, teman-teman. At least kita melihat ada progres ya di corner kick ya. Di mana kesempatan dari corner kick ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi gol melalui kali ini Tosin dan juga Disasi. Nah, inilah yang CBC singgung beberapa kali karena CBC itu kalau tidak salah ingat terakhir kita itu cetak gol dari corner kick itu masih di zamannya Thiago Silva. Ya, di mana di situ juga ada pencetak gol selain Thiago Silva dari corner kick ada Disasi, Badiashile, Shaloba, bahkan Koulibaly pun ya itu bisa mencetak gol melalui corner kick. Tapi entah kenapa itu pudar sepertinya di musim di Enzo Maresca kali ini ya. Eh, jadi kita sudah ada di progres di jalan yang benar atau going to the right direction yang seperti biasanya dibilang oleh Enzo Maresca. Khusus kaitannya dengan corner kick. Oke. Next kita bahas formasi. Wow. Finally, kritik dari CBC ini didengar oleh Enzo Maresca ya. Dan CBC ini berharap Enzo Maresca ini dapat stick to the new formation ya. Kalau nggak percaya, coba teman-teman visit Instagram dari CBC, di mana CBC itu membuat potongan video dari konten kemarin ya. Saat mengkritik role dari Malo Gusto ya. Dan CBC itu mengetek Instagram dari Enzo Maresca. Oke, kita langsung saja jump in ke formasi. Ya, di sini kita bisa lihat surprisingly ya, Dewsbury Hall anak bawaannya dari Leicester itu tidak turun sebagai starter dan dia lebih memilih tarik George sebagai pemain akademi untuk mengisi winger kanan. Yang dimana memang posisi naturalnya itu dari George itu adalah di winger kanan. Kalau teman-teman masih ingat video dari CBC kemarin di review match Carabao Cup versus Newcastle kan CBC sempat mengkritik habis-habisan ya dari Enzo Maresca yang memaksakan Dewsbury Hall ini bermain di right winger. Dan CBC bilang waktu itu mending kita turunkan pemain akademi ya seperti George. Kalau misalkan kita mau mengistirahatkan Madueke dan juga Neto. So at this time ya CBC memberikan kredit kepada Enzo Maresca karena itu mau mendengarkan dari CBC dan menurunkan Tarik George. Dan terbukti kan ya, George itu lebih baik di right winger dibanding Dewsbury Hall ya. Oke. Kemudian Mark Gue. Wow. CBC sampai lupa kita punya striker muda
yang juga berpotensial. Dan Mark Gu ini menjawab keraguan itu dengan tampil sangat keras ya dan solid. Luar biasa penampilannya semalam ya. Selain dia itu mencetak satu gol dari kesalahan lini pertahanan dari Noah, dia itu juga dapat meng-create chances untuk men-tackling dari pemain Noah sehingga Joe Felix itu dapat mencetak goals. Next, Mikalo Mudryk tampil sangat cemerlang dan dia betul berhasil mencetak gol cantik dari luar kotak penalti. Joe Felix dan Kunku, wow, mereka berdua surprisingly mengisi double pivot di attacking mid. Ya, dan di mana kita tahu Joe Felix ini sedikit bermain ke dalam ya, sebagai box to box ya. Dan tampil luar biasa, sangat kreatif guys ya. Ditemani Ngungku yang untuk pertama kalinya dia ini berada di posisi naturalnya sebagai pemain nomor 10. Di mana dia itu tampil cukup baik dan dia itu berhasil mencetak 2 gol, di mana salah satunya itu dari penalti. Dan dia itu juga berhasil meng-create chances dan berujung gol ya. Luar biasa. Kemudian Enzo Fernandez, wow. Outstanding passing, outstanding one touch passing ya. Dia ini kembali ke setelan awalnya ya. Di mana di sisi terbaik dari dia itu berhasil terdelivered di match kali ini. Kemudian uh, dia ini mungkin semalam itu mencetak 2 assist kali ya, kalau nggak salah ingat ya. Coba teman-teman komentar. Kemudian di lini pertahanan, di awal-awal pertandingan ya, sepertinya mereka ini sedikit cranky ya, shaking ya. Entah itu grogi atau bagaimana ya, entah ya. Tapi Noah itu di 5 menit awal ya itu berhasil menguasai bola setengah lapangan ya guys. Dan tampak Disasi, Tosin, Badiashile serta Viega ini seringkali salah melakukan intercept dan seperti ada keraguan-raguan ya. Sehingga hampir saja Noah itu mencetak gol pada saat itu. Kemudian our keeper Philip Jorgensen, wow, tampil sangat luar biasa. Dia betul berhasil menjaga gawangnya bebas dari kebobolan di match kali ini dan melakukan beberapa kali penyelamatan gemilang. So, apakah Jorgensen ini sudah berhasil membuktikan dia itu di atas dari Sanchez? Well, we will see guys. Di dalam 2 pertandingan ke depan dari Jorgensen ya. Kalau tampil konsisten maka tidak mustahil Maresca ini akan memilih Jorgensen di atas Robert Sanchez. Next, para pemain cadangan yang turun. Carne Chukwuemeka. Wow, energik. Sudah lama sekali kita tidak melihat dari Carne ya. Dia ini mengisi posisi right winger untuk menggantikan George dan luar biasa secara fisik, skill, dan juga kreatifnya di uh, itu sangat berjalan ya teman-teman. So bisa jadi Carne ini menjadi opsi di right winger ya. Hanya saja kekurangannya itu masih satu yaitu kualitas finishingnya ya. Next, Kiernan Dewsbury Hall. Wow. Saat menggantikan Mark Gu di babak kedua dia tampil luar biasa dengan mengisi box to box ya sehingga Felix itu bergeser ke pemain nomor 10 dan Ngungku itu maju sebagai striker. Di mana dia ini banyak sekali inisiatifnya dari dia untuk membangun serangan dan umpan-umpannya itu tercatat sangat akurat dan terukur. Ada progres lah ya intinya dari Kiernan kali ini. Dan dia itu berhasil membuat assist untuk penalti dari Ngungku. Next, Cesar Caicedo yang turun bersamaan dengan Dewsbury Hall di babak kedua saat menggantikan Enzo Fernandez tampil sangat solid dan hampir saja dia itu mencetak gol. Tapi sayang sekali ditepis ya. Hampir ditepis melewati Mister Gawang ya. Luar biasa penampilan dari KCD kali ini. Yang terakhir ada pemain akademi kita yaitu Sam Raksi ya. Dia ini tampil cukup baik mengisi lini tengah, mempunyai skill dan juga inisiatif di dalam dia membangun serangan. Namun sayang sekali dia ini hampir saja berhasil mencetak gol saat gawang itu sudah kosong ya. Saat kiper dari Noah itu memblocking shot dari Carne, tapi sayang sekali syutingnya dari Sam ini melambung tinggi.
So once again, congratulations Chelsea and well done Enzo Maresca. We really appreciate ya. CBC berharap dengan kualitas para pemain lini serang dari Chelsea ini yang lebih bervariatif dengan berbagai profil, Enzo Maresca ini dapat kembali mencoba merubah formasinya ya di Liga Inggris karena seperti yang CBC bahas kemarin ya, memaksakan inverted back untuk mengisi box to box player itu is not working guys. Dan sudah 3 match kita lalui dengan sistem seperti itu pasca comeback dari Lavia. Jadi semoga saja di laga Premier League nanti versus Arsenal di minggu besok Maresca ini sudah dapat menemukan formula yang terbaik dan tidak melakukan kesalahan yang sama untuk mengisi inverted back, dipaksakan mengisi posisi box to box. So, untuk lebih detail lagi, kita akan bahas besok pada konten preview match Chelsea versus Arsenal. Oke, that's all di episode ke-101 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Make the Chelsea great again. Come on, the Chelsea!